Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-30. Dalam perikop Injil yang kita dengar hari ini, kita mendengar tentang kisah Bartimeus. Bartimeus artinya anak bermartabat, adalah anak Timeus. Dia hidup sebagai pengemis buta yang duduk di pinggir jalan menuju jalan keluar kota Yeriko. Dia hidup bergantung pada pemberian orang. Biasanya pengemis memuji orang dan berseru kepadanya untuk meminta uang supaya ia dapat hidup. Ia mengandalkan kemampuannya untuk mendengarkan dan mengolah semua informasi yang ia dapatkan di tengah hiruk-pikuk dan lalu lalangnya banyak orang. Teriakan Bartimeus dan permintaannya sungguh mengagetkan. "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Permintaan ini menjadi tanda iman sekaligus permintaan yang di luar dugaan banyak orang. Namun, inilah permintaan yang sungguh penting bagi Bartimeus untuk dapat memulihkan martabatnya. "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudari, adik-adik, ibu bapakku yang terkasih dalam Kristus. Pengalaman iman Bartimeus menunjukkan kepada kita sekalian, murid-murid Kristus zaman ini, bahwa hidup beriman membutuhkan perjuangan yang tiada henti. Kita juga tidak akan mampu mengetahui kebutuhan diri yang mendasar bila belum mengenal Yesus dengan sungguh, sehingga hanya sibuk dengan keinginan sembuh dan tidak membuat hidup kita semakin dewasa, apalagi semakin mesra dengan Tuhan. Ungkapan Bartimeus tentang Yesus, putra Daud,
adalah pertanda kalau Bartimeus ini walaupun seorang buta, tetapi ia sungguh mengenal siapa itu Yesus, Putra Allah, Anak Allah. Pengenalan iman yang bahkan tidak dimiliki oleh kebanyakan orang pada masa itu. Sekalipun kita tahu secara fisik mereka dapat melihat Yesus, tetapi Bartimeus adalah seorang yang buta. Saudara-saudari, adik-adikku, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, Bartimeus menunjukkan kepada kita semua bahwa berdoa dengan tekun, memohon dengan tekun adalah sarana untuk mengenal dan dekat dengan Yesus. Bartimeus meneguhkan kita supaya tetap rajin berdoa meskipun hidup kita tidak selalu mudah. Jikalau saat ini kita juga berada dalam situasi yang sulit dan seolah-olah tidak mampu melihat kehadiran Yesus yang selalu dan senantiasa menyertai kita, maka marilah kita juga berteriak dalam doa kepada Tuhan. Bartimeus tidak melihat, namun mampu mengenal Yesus yang membuatnya disembuhkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih lebih banyak mengeluh, menuntut, dan menyalahkan Yesus daripada harus terus berjuang untuk mengasihi, mencintai Dia, dan juga sesama serta alam semesta di sekitar kita? Saudara, saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pengalaman hidup Bartimeus mengajak kita juga untuk menumbuhkan kepekaan dalam diri kita, secara khusus kepada saudara-saudari, anggota keluarga, sahabat kenalan kita yang mempunyai kebutuhan khusus, yang berkebutuhan khusus, agar kita pun mampu membawa mereka semua untuk semakin mengenal, mencintai, dan mengimani Tuhan. Kehadiran kita harus membuat mereka semakin menyadari bahwa mereka pun dalam keterbatasan mereka sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Kita tidak boleh menjauhkan saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus dari iman akan Yesus dan dari gereja, serta dari kehidupan bermasyarakat. Tetapi kita harus justru membantu mereka agar hak-hak hidup mereka dipenuhi, membantu mereka untuk terus bertumbuh secara manusiawi dan semakin beriman. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.